A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallah. Sadaqa rasulun nabiyul habibul karim alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada 24 Ramadan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang terlimpah kepada kita hambanya. Semoga kita tergolong hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin ma'asyiral muslimin. Adapun pada kesempatan yang singkat ini, saya membawakan sebuah cerita atau keterangan dari seorang tabi'in bernama Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriyah, merupakan penerus daripada Imam Asy-Syafi'i. Hadirin ma'asyiral muslimin, disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 616 bahwa ada 3 kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan pandangan dan rahmat serta kasih sayang Allah di hari kiamat nantinya. Begitu diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan dosanya. Wala yanzuru ilaihim, tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Walahum azabun alim, nanti dia akan mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat nantinya. Siapa 3 kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan azab, tidak dipandang, tidak disucikan, dan tidak diberikan kasih sayang oleh Allah? Pertama, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Orang tua berzina artinya sudah menikah, sudah berumah tangga, masih suka jajan di luar, masih suka beli, masih suka menginginkan wanita-wanita lain yang tidak dinikahi alias kumpul kebo. Maka orang seperti ini sangat murka Allah, tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat dan kasih sayang, dan tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat nantinya. Hadirin, kelompok yang kedua yaitu malikun kazzabun, seorang raja yang dusta, seorang raja yang suka menebarkan berita bohong, pendusta atau pembohong. Malikun artinya raja, malikun artinya pemimpin, malikun artinya presiden, ke bawahnya gubernur, ke bawahnya wali kota bupati, ke bawahnya camat, ke bawahnya kepala desa, ke bawahnya RT, RW, kepala dusun, bagian daripada pemimpin-pemimpin yang dusta. Manakala dia berdusta atas nama rakyatnya, maka sebuah dosa yang besar dan bikin Allah murka dan marah. Maliki yaumiddin, Allah lah raja di atas segala raja yang akan merajai pada hari pembalasan nanti. Maka tatkala Allah berikan kepemimpinan kepada kita,
jadilah pemimpin yang tawadhu, jadilah pemimpin yang adil, jadilah pemimpin yang bijaksana, maka insya Allah nanti akan dipandang dengan pandangan rahmat dan paling pertama akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Kenapa hadirin? Karena salah satu yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat adalah yaitu imamun adilun, pemimpin yang adil dan bijaksana. Hadirin, yang ketiga, yang tidak akan mendapatkan rahmat, kasih sayang, pandangan Allah di hari kiamat adalah kelompok ketiga, ailun mutakabbirun. Ailun mustakbirun. Artinya orang miskin yang sombong. Apa ada orang miskin sombong? Ada. Apa ada orang miskin yang menyombongkan diri banyak? Yang bagaimana itu? Batara ilal haq, yang menolak kebenaran, yang menolak kebaikan, yang menolak kesucian. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari baginda Rasul sedang membuka pengajian. Ini asbabun nuzulnya. Suatu hari baginda Rasul sedang membuka pengajian. Di majelis itu sudah penuh. Lalu datang orang dengan pakaian yang bagus, dengan sorban, dengan jubah, dengan gamis yang bagus. Karena tempat penuh, akhirnya melirik ke kiri dan ke kanan, tidak mendapatkan tempat. Akhirnya ada satu tempat. Di situ ada duduk orang miskin yang kumuh. Lalu orang itu menyandarkan atau mendekati orang yang miskin dan kumuh tersebut. Tetapi sedikit-sedikit orang tersebut, dia menarik bajunya, menarik gamisnya. Kenapa? Jangan sampai bersentuhan dengan orang yang miskin tadi. Tiba-tiba Rasul menegur kepada orang tersebut, wahai orang yang gagah, yang kaya, yang bagus pakaiannya, kenapa sedikit-sedikit bajumu kamu tarik, jangan sampai menyentuh orang miskin tersebut. Dia katakan, bertobatlah kepada Allah. Maka orang tersebut langsung bertobat. Demi tobatku ya Rasulullah. Karena bangga tadi niatnya sombong. Demi tobatku wahai Rasulullah, aku akan berikan separuh hartaku kepada orang yang di samping saya ini atas penyesalan dari tindakan dan perbuatan saya. Apa kata orang miskin? Wahai orang miskin, wahai Pak Tua, maukah kamu diberikan separuh harta orang ini? Apa jawabannya? Saya tidak mau menerima harta pemberian daripada orang ini. Kenapa? Kenapa kau tidak mau? Karena saya takut sombong seperti dia. Jawaban orang miskin. Apa? Lalu turunlah Al-Quran surah Luqman ayat 18. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu memalingkan wajahmu, pandanganmu kepada manusia. Ini teguran kepada orang yang kaya yang pakai baju bagus tadi. Kemudian wala tamshi fil ardi marha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dengan sombong dan congkak. Innahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Termasuk ayat ini memberikan teguran kepada yang kaya dan orang miskin yang tidak mau menerima pemberian. Orang miskin, orang yang tidak punya, jangan sampai kita menyepelekan pemberian orang lain seakan-akan kita tidak membutuhkannya, maka kita termasuk orang yang sombong. Dikategorikan orang miskin sombong adalah yang tidak mau menerima kebenaran dan pemberian. Wallahu a'lam bishawab, wallahul musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.